Beberapa objek bisa memiliki beberapa karakteristik atau perilaku yang sama. Namun, sebenarnya objek-objek tersebut bukanlah objek yang sama. Maka di sini perlu peran yang namanya inheritance atau pewarisan. Apa definisi dari keduanya? Jadi inheritance ini adalah kemampuan suatu program untuk membuat kelas baru dari kelas yang ada. Konsep inheritance ini bisa dibayangkan seperti seorang anak mewarisi sifat dari orang tuanya. Di dalam pemrograman berorientasi objek, kelas yang menurunkan sifat ini disebut sebagai kelas induk atau parent class atau superclass. Sementara kelas yang mewarisi kelas induknya ini disebut sebagai kelas anak atau child class atau subclass. Kita coba kembali lagi pada contoh objek kucing sebelumnya. Selain kucing, ada jenis hewan lain yang sifatnya sama, misalkan ikan. Dan burung juga memiliki nama, berat, dan umur. Selain itu, mereka juga melakukan aktivitas seperti makan dan tidur. Nah, yang membedakan objek tersebut adalah cara mereka bernafas dan bergerak. Kita coba lihat. Nah, di sini ada tabel perbandingan antara kelas kucing, ikan, dan burung. Kucing punya nama, punya berat dan umur, begitu juga ikan dan juga burung. Kemudian kucing ini punya warna bulu, tapi bulunya ya berbeda dengan bulu burung. Kemudian ikan punya warna kulit, burung juga punya warna bulu juga, tapi bulunya beda. Kalau kucing ini fur color, kalau burung ini feather color di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini namanya sama-sama bulu ya. Kemudian kucing punya behavior, punya perilaku, punya metode, ada makan, ada tidur, begitu juga ikan dan juga burung. Akan tetapi kucing ini kalau bergeraknya caranya adalah berjalan, walk. Kalau ikan itu berenang, kalau burung itu terbang. Jadi bisa kita lihat bahwa cat, fish, dan bird mempunyai beberapa properti dan metode yang sama seperti name, weight, age, eat, dan sleep. Dibandingkan membuat 3 kelas dan kemudian menuliskan ulang properti yang sama, maka kita bisa memanfaatkan teknik inheritance dengan mengelompokkan properti dan fungsi yang sama. Caranya, kita buat sebuah kelas baru yang nantinya akan diturunkan sifatnya, yaitu ada cat, fish, dan bird. Cuma kalau cat ini menambahkan fur color sama walk, fish ini menambahkan skin color sama swim. Kemudian feather untuk kelas bird ini menambahkan feather color sama fly. Pertama kita coba membuat cara melakukan inheritance. Kita masuk ke VS Code-nya. Kita buat file baru dengan nama cat.dart. Kita simpan cat.dart-nya ini. Kita buat kelas. Kita buat kelas dengan nama cat yang menurunkan sifat animal. Kemudian kita definisikan propertinya, yaitu fur color. Cat punya warna bulu. Kemudian fur color ini tentunya kita hapus fur color. Kemudian ini cat, kita buat konstruktornya cat
parameternya name, age, sama weight. Kemudian ada fur color. Kemudian kita tentukan bahwa fur colornya ini, fur color ini sama dengan fur color. Kemudian kita mengirimkan ke super kelasnya. Ini mengirimkan parameter ada name, ada age, ada weight. Oh, tapi di sini animal sebelumnya parameternya ini age-nya dihilangi. Kita gunakan ini aja, this age. Kita tambahin. Ini dihilangi. Nah, this age, oh ini ada komanya. Kemudian di sini ini animalnya karena belum dikenal ya, kita impor dulu. Nah, selanjutnya kita buat metode walk di cat. Kita tampilkan informasi bahwa cat, walaupun si cat ini di sini secara langsungnya nggak punya metode, nggak punya property name, tapi ini bisa menampilkan name karena mengambil dari super kelasnya. Name is walking. Atau name is walking. Karena kelas cat adalah turunan dari kelas animal, maka kita bisa mengakses sifat dan perilaku dari animal melalui kelas cat. Kita coba, tapi ini name nggak dikenal ya. Di sini name error muncul undefined name karena di sini kita baru name itu di cat nggak ada name. Name itu adanya di animal. Di animal ada name. Kalau yang dibungkus yang disembunyikan itu underscore name punyanya kelas animal. Kita nggak bisa mengakses name yang ini dari luar. Tapi tadi kita mengaksesnya pakai name nggak pakai underscore. Sedangkan di sini adanya name itu adalah setter bukan getter. Kalau kita mau ngambil nilainya itu harus sebagai getter. Kalau name yang ini setter ini berfungsi untuk memberikan nilai bukan untuk membaca nilainya. Makanya kita buat getter kayak gini. Tapi karena name itu string maka kita buat string get name ini nilainya mengembalikan nilai dari name ini. Nah,
kita buat getternya, maka di sini di cat, nah ini udah nggak error. Kita bisa mengambil name miliknya induknya. Nah kalau di sini kita kita buat tesnya, jadi myCat supaya ini merupakan objek cat misalkan, bukan objek animal. Kemudian ini dikasih nama Grayson. Karena ini memanggil cat, maka ini harus mengimport catnya, bukan animalnya. Cat, kemudian ini warnanya gray, warna fur colornya. Kemudian kita panggil it, kita panggil sleep, panggil poo, padahal ini nggak ada di dalam cat, ini adanya di dalam animal. Kemudian kita tampilkan info, ini semua juga adanya di animal. Hanya saja di sini kita bisa menambahkan walk. Bisa menambahkan walk karena walk ada di animal. Kalau ini maksudnya ada di dalam cat. Kalau ini kita jalankan, dart test animal. Nah ini Grayson is eating, Grayson is sleeping. Walaupun eat, sleep, poop ini nggak ada di dalam cat, tapi karena ada di dalam kelas supernya di animal, maka bisa dipanggil. Ini adalah inheritance. Kemudian di dalam Dart juga ada inheritance constructor. Karena kelas animal ini memiliki konstruktor, kelas animal ini punya konstruktor namanya animal. Nah ini untuk menginisialisir properti di dalamnya, maka semua kelas turunannya ini juga perlu mengimplementasikan konstruktor tersebut. Nah oleh karena itu ketika membuat kelas cat tanpa mendefinisikan konstruktor, kita akan, kalau misalkan ini nggak mendefinisikan konstruktor, nah ini akan mendapatkan error. The superclass animal doesn't have a zero argument constructor. Di sini keyword super akan diarahkan ke konstruktor dari kelas animal. Jadi ketika kita buat konstruktor, di sini ada super. Nah ini super ini akan mengarahkan ke konstruktor dari kelas animal, di mana kelas animal ini membutuhkan argumen berupa name, age, sama weight. Nah kalau kita menginisialisasikan nilai dari fur color melalui konstruktor, maka kita bisa menambahkan parameter di dalam konstruktornya. Nah di sini ada string fur color. Kemudian this fur color sama dengan fur color. Kita bisa juga meringkasnya dengan ini misalkan nggak ada, maka ya pakai cara sebelumnya, ini this fur color. Ini juga bisa. Ini saja tentang konstruktor. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya.